Petugas dari Ditres Narkoba Polda Jabar bersama Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Rumah kontrakan ini menjadi laboratorium peracikan sabu cair menjadi sabu. Polisi menemukan berbagai bahan baku narkoba jenis sabu cair. Polisi mengamankan dua pria yang salah satunya merupakan warga negara Iran berinisial MT. Pengungkapan kasus narkoba ini hasil pengembangan dari pengungkapan sebelumnya, di mana petugas mengamankan 50 gram sabu yang diproduksi MT di wilayah hukum Polda Jabar. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti sabu cair atau liquid metamfetamin sebanyak 123 liter yang dibagi ke sejumlah jerigen dan drum. Bahan baku sabu cair 1 liter akan diolah oleh tersangka menjadi 4 kg narkoba jenis sabu. Bayangkan apabila ini beredar di masyarakat dengan 1 liter jadi 1 kilo berarti 128 kilogram sabu grade A. Kalau itu 1 liter menjadi 4 kilo berarti menjadi 500 kilogram sabu grade D. Tersangka MT masuk dalam jaringan narkoba internasional Bulan Sabit Emas atau Golden Crescent. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman mati atau seumur hidup. Seorang terduga pengedar narkoba dibekuk polisi saat melintas menggunakan mobil di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Dalam penangkapan yang berlangsung dramatis, tersangka bernama Ancu bersama sejumlah rekannya mencoba menabrak blokade mobil polisi untuk melarikan diri. Hasilnya polisi menemukan 2 bungkus sabu-sabu besar siap edar seberat 16 gram yang rencananya akan dijual di kawasan pertambangan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 1 tersangka, sementara beberapa orang yang ikut dalam mobil tidak terlibat. Pada saat kami berhentikan, terduga pelaku ini berusaha untuk melarikan diri atau meloloskan diri dari blokade petugas. Sehingga pada saat itu kami melakukan upaya paksa, termasuk dan melakukan penggeledahan. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Konawe Utara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat Kapolsek dan tim unit Reskrim Polsek Setualang Raso menyergap seorang pria yang menaiki becak di Jalan Lingkar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Rabu sore kemarin. Petugas yang curiga terhadap penumpang langsung mengamankan pelaku dan memeriksa barang bawaannya. Kecurigaan petugas saat pelaku gugup ditanyai petugas terkait asal dan tujuan pelaku usai pulang dari Malaysia. Saat dilakukan pemeriksaan, barang bawaannya berupa CPU, komputer. Petugas menemukan 7 bungkus diduga narkoba jenis sabu seberat 7,5 kg lebih. Pelaku mengaku kalau ia dititipkan barang narkoba untuk dibawa ke Madura, Jawa Timur dengan upah 50 juta rupiah jika barang berhasil dibawa. Pelaku masuk ke Indonesia melalui perairan jalur tikus untuk menghindari tangkapan petugas. Asal sabu-sabu ini menurut keterangan tersangka itu berasal dari Malaysia, dibawanya langsung. Akan dikirim kemana? Akan dikirim ke Pulau Jawa. Berapa kali dia melakukan ini, kawan? Hasil keterangan awal baru 1 kali. Selanjutnya, terhadap tersangka diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tanjung Balai guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara atau seumur hidup. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak.
2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Di kepala bagian belakang, kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekian. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan.